warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Indahyani dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif dan teori dalam ilmu hubungan internasional. Jadi, dalam ilmu hubungan internasional itu terdapat beberapa perdebatan-perdebatan besar. Di antaranya di sini saya akan menjelaskan tentang perdebatan pertama dan perdebatan kedua. Jadi, perdebatan pertama itu adalah perdebatan antara realisme dan liberalisme. Dan perdebatan besar kedua itu perdebatan antara tradisionalisme dan behavioralisme. Dalam perdebatan antara realisme dan liberalisme, jadi realisme itu berpandangan bahwa dalam hubungan internasional itu aktor yang paling utama dan paling dominan dalam hubungan internasional itu adalah negara, yaitu realisme ini berpandangan bahwa hanya negara yang paling dominan dalam atau sebagai pelaku dalam ilmu hubungan internasional atau yang menjalin hubungan internasional. Dan yang kedua, realisme itu berpandangan bahwa ilmu hubungan internasional itu lebih bersifat konfliktual daripada kooperatif. Jadi realisme ini berpandangan bahwa ilmu hubungan internasional itu lebih bersifat atau lebih cenderung ke konflik daripada perdamaian atau kooperatif. Yang ketiga, realisme ini berpandangan bahwa negara itu lebih bersifat untuk lebih mementingkan keselamatan diri sendiri atau lebih cenderung egois. Jadi dalam hubungan internasional, realisme ini berpendapat bahwa negara itu lebih cenderung untuk memperoleh kepentingan nasionalnya, yaitu keamanan dan kekuatan. Dan berpendapat bahwa struktur internasional itu bersifat anarki. Kemudian yang kedua, liberalisme. Jadi liberalisme ini berpandangan bahwa yang pertama, aktor dalam ilmu hubungan internasional itu tidak hanya negara, tetapi juga ada non-negara, yaitu organisasi internasional dan individu. Kemudian yang kedua, liberalisme ini berpandangan bahwa struktur hubungan internasional itu cenderung kooperatif daripada konfliktual. Jadi liberalisme ini berpandangan sebaliknya dari realisme. Dan kepentingan nasional hanyalah kepentingan individu dan kepentingan aktor-aktor domestik. Kemudian dalam konteks domestik, negara itu bukanlah aktor yang sesungguhnya, melainkan hanya penyalur atau jembatan bagi aktor dalam negara atau individu. Jadi dalam perdebatan besar yang pertama ini antara realisme dan liberalisme ini mempunyai sudut pandang yang sangat bertolak belakang. Karena realisme itu melihat hubungan internasional itu dari sisi yang negatif, sedangkan liberalisme melihat hubungan internasional itu dari sisi yang positif. Jadi, kedua teori ini sangat bertolak belakang dan mengalami perdebatan besar dalam hubungan internasional. Dan perdebatan besar yang kedua yaitu perdebatan antara tradisionalisme dan behavioralisme. Tradisionalisme meletakkan etika dan moral itu sebagai perhatian utama dan perhatian yang sangat penting dalam hubungan internasional. Karena tradisionalisme melihat hubungan internasional itu sebagai bagian dari dunia manusia dan berusaha memahaminya dengan cara kemanusiaan. Karena tradisionalisme melihat hubungan internasional itu sebagai bagian dari dunia manusia dan manusia tidak terlepas dari etika dan moral, jadi meletakkan etika dan moral itu sebagai perhatian yang sangat penting dalam ilmu hubungan internasional. Dan yang kedua, behavioralisme. Jadi, behavioralisme ini berasumsi atau berpandangan sebaliknya dari tradisionalisme, yaitu
berasumsi bahwa etika dan moral itu ditiadakan atau menjadi hal yang tidak penting dalam hubungan internasional karena menghalangi objektivitas. Objektivitas yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil keputusan. Karena etika dan moral itu lebih memperhatikan nilai-nilai, dan nilai-nilai itu tidak dapat dipelajari secara objektif, melainkan bersifat subjektif. Jadi, kedua teori ini memiliki sudut pandang yang berbeda, yakni tradisionalisme memiliki pandangan bahwa etika dan moral itu merupakan perhatian yang sangat penting. Sedangkan sebaliknya, behavioralisme meletakkan etika dan moral itu sebagai hal yang tidak penting dalam hubungan internasional. Jadi, jelas kedua teori ini memiliki pandangan yang sangat berbeda dan menghadirkan perdebatan-perdebatan besar. Itulah penjelasan singkat mengenai perdebatan-perdebatan dalam ilmu hubungan internasional yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.